Ganjar dan Anies sepertinya sudah sepakat untuk menyerang Prabowo. Kawan muda, debat capres dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, dan geopolitik ternyata lebih banyak diwarnai serangan terhadap calon Presiden Prabowo Subianto, baik yang dilakukan oleh calon Presiden Ganjar Pranowo maupun calon Presiden Anies Baswedan. Program hilirisasi yang berkali-kali disinggung Prabowo sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara sama sekali tidak ditanggapi oleh Anies dan Ganjar. Keduanya justru kompak mencari-cari titik lemah Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Di antaranya mengenai pembelian pesawat bekas yang mereka nilai sangat berisiko bagi keselamatan penerbang. Mengenai hal ini, Prabowo menjawab bahwa pesawat bekas yang dibeli dari Qatar, yakni pesawat tempur Mirage buatan Prancis, adalah pesawat yang usia pakainya baru mencapai sekitar 15 tahun jam terbang. Sedangkan usia pakai yang layak untuk pesawat tempur adalah 25 hingga 30 tahun. Jadi, pesawat Mirage yang dibeli dari Qatar itu masih bisa diandalkan kemampuannya sekitar 10 hingga 15 tahun lagi. Pembelian pesawat bekas itu merupakan hal mendesak untuk pertahanan negara. Sebab untuk membeli pesawat baru, kata Prabowo, diperlukan waktu tunggu hingga sekitar 7 tahun. Sedangkan pesawat bekas bisa langsung digunakan. Alat perang itu usianya kurang lebih 25 sampai 30 tahun. Pesawat terbang, kapal perang dan sebagainya. Jadi bukan soal bekas dan tidak bekas, tapi usia pakai, ya. Kemudahan. Jadi pesawat umpamanya pesawat Mirage 2005 yang ada di Qatar yang rencananya kita ingin akuisisi, itu usia pakainya masih 15 tahun, Pak. Dan teknologi ini mengarah kepada yang lebih canggih. Kita menunjukkan yang canggih, yang terbaru. Tapi kalau kita beli baru, datangnya Pak, baru 3 tahun, dan operasionalnya itu baru 7 tahun Pak. Nah sementara 3-7 tahun ini, kita perlu deterrent, kita perlu kemampuan. Itu maksudnya latar belakang. Jadi saya kira itu yang bisa saya jelaskan, tapi waktu yang singkat. Prabowo juga menyatakan keheranannya kepada Anies. Karena belum lama ini, calon wakil presiden pendamping Anies, Muhaimin Iskandar, sempat memberikan pernyataan kepada media, buat apa membeli peralatan perang kalau negara kita tidak sedang berperang? Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Sementara, dalam debat capres, Anies justru mendukung kenaikan anggaran pertahanan sekitar 1 hingga 1,5%. Jadi terkait dengan anggaran pertahanan, seperti tadi disampaikan kita masih di bawah. Kalau tadi disebutkan 0,78, kami memandang memang perlu sampai dengan 1,5% yang kita butuhkan. Prabowo kemudian mengatakan bahwa anggaran pertahanan selalu dibicarakan secara terbuka di DPR. Dan partai-partai pendukung Anies kala itu ikut menyetujui APBN yang di dalamnya termasuk anggaran pertahanan. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1, di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Berarti partai-partai pendukung Anies itu mendukung program-program pertahanan yang diajukan Prabowo. Begitu pula PDIP, yang menjadi pendukung utama Ganjar Pranowo. Berkali-kali Prabowo menyatakan bahwa Anies telah mengemukakan data yang keliru. Untuk itu, Prabowo mengajak Anies untuk berdiskusi secara panjang lebar mengenai pertahanan di luar acara debat. Karena kesempatan berbicara di acara debat, waktunya sangat terbatas. Jadi, dan juga sekarang waktunya nggak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Namun, Anies dan juga Ganjar
mendesak Prabowo untuk membuka data-data tentang pertahanan di acara debat. Anies tidak mau berbicara dalam diskusi tertutup. Kata Prabowo, kita akan berdiskusi secara terbuka, disaksikan banyak orang. Namun, tidak semua masalah pertahanan bisa dibuka kepada halayak. Karena ada banyak hal yang bersifat rahasia negara yang tidak boleh dibuka kepada banyak orang. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Sebagai intelektual yang ahli di bidang hubungan internasional, Anies tentunya mafhum bahwa rahasia negara harus dijaga, sehingga tidak bisa seenaknya dibuka kepada halayak. Namun, karena tujuannya adalah untuk menyudutkan Prabowo demi kepentingan elektoral, Anies akan lupa bahwa tidak semua urusan pertahanan negara bisa didiskusikan secara terbuka. Apakah Anies sengaja menjebak Prabowo agar membuka rahasia negara di depan publik? Mengenai rahasia negara, Prabowo pernah mendapat tekanan pada suatu sidang di DPR RI guna menjelaskan secara detail untuk apa saja anggaran pertahanan yang diajukan kepada DPR akan digunakan. Prabowo mengatakan secara tegas bahwa hal itu merupakan rahasia negara. Dan dengan tegas pula, Prabowo mengatakan bahwa ia tidak akan pernah membuka rahasia negara meski ditekan dengan cara apapun. Karena hal itu bisa membuat negara asing mengetahui rencana-rencana pertahanan kita. Jadi itu sikap saya, kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Maksudnya, kan kita sudah tahu anggarannya. 131 sekian. Komponennya kita sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Baik. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, tapi bersedia kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Tapi maaf, saya tidak akan mau bicara terlalu terbuka. Karena ini adalah rahasia negara. Clear dari Pak Menhan, terima kasih. Pada kesempatan lain, dalam persidangan Komisi 1 DPR RI, Prabowo pernah menyinggung tentang pentingnya pengadaan alutsista di masa damai dengan menyitir pepatah Latin, si vis pacem para bellum, yang artinya, jika Anda menginginkan kedamaian, bersiaplah perang. Sehingga penyediaan alutsista di masa damai sangatlah diperlukan untuk menjaga kemungkinan adanya perang. Jadi, pernyataan Muhaimin yang mengkritik pengadaan alat-alat perang di masa damai, seperti yang dipertanyakan Prabowo kepada Anies di acara debat, sangatlah tidak sesuai dengan kepentingan pertahanan negara. Kesimpulannya, ada pernyataan-pernyataan yang tidak kompak antara Anies dengan Muhaimin, yang merupakan capres dan cawapres dari kubu 03. Kawan muda, kita kembali ke acara debat. Prabowo sempat mencontohkan Gaza Palestina yang diserang terus-terusan oleh Israel karena pertahanan militernya lemah. Penyebutan Gaza oleh Prabowo bukan untuk mengecilkan Gaza, tetapi justru berharap agar Palestina menjadi negara yang pertahanannya kuat agar Israel tidak bisa semena-mena berbuat seperti itu. Kawan muda, Ganjar dan Anies sepertinya sudah sepakat untuk menyerang Prabowo. Dalam sesi tanya jawab antara keduanya, Anies dan Ganjar saling bersambut memberikan penilaian buruk atas kinerja Kementerian Pertahanan. Terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Ganjar memberinya nilai 5 dan Anies di bawah 5. Ganjar kemudian memprovokasi Anies untuk tidak takut-takut menyampaikan angka penilaian yang tegas. Apakah 4 atau di bawahnya? Anies kemudian menyebut nilai 11 dari 100. Mas Anies gak usah takut.
disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Anies dan Ganjar tampaknya tidak peduli dengan pengakuan internasional yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023 ini Indonesia berhasil menduduki posisi ke-13 dalam daftar negara-negara dengan militer terkuat di dunia dari 145 negara yang dipertimbangkan kekuatan militernya. Pengakuan ini dirilis oleh Global Firepower, lembaga internasional yang meneliti kekuatan-kekuatan militer dunia. Peringkat tersebut didasarkan pada faktor-faktor penentu seperti jumlah unit militer, posisi keuangan, kinerja pertahanan, kemampuan logistik, dan geografi. Sehingga peringkat ke-13 sebagai negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia yang berhasil diraih Indonesia bisa disebut sebagai hasil kinerja yang baik dari Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ganjar mungkin lupa bahwa cawapresnya Mahfud MD pernah menjadi Menteri Pertahanan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan prestasi Mahfud sebagai Menhan jauh berada di bawah prestasi Menhan Prabowo Subianto. Yang aneh adalah ketika Anies menyatakan bahwa Prabowo seharusnya menguraikan apa saja yang telah dilakukannya sebagai Menteri Pertahanan, bukan mengemukakan rencana-rencananya sebagai calon presiden. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Bukankah acara debat ini adalah debat calon presiden, bukan debat Menteri Pertahanan? Prabowo tidak boleh mengemukakan gagasan-gagasan pertahanannya sebagai calon presiden, tetapi Anies dan Ganjar boleh. Agaknya Anies dan Ganjar memang telah mempersiapkan diri untuk menyerang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, bukan menguji gagasan-gagasannya sebagai calon presiden. Sehingga soal hilirisasi yang disebut-sebut Prabowo sebagai salah satu upaya untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan negara dari segi perekonomian, sama sekali tidak mereka pedulikan. Padahal soal pertahanan tidak terbatas pada bidang kemiliteran. Anies dan Ganjar sebenarnya sangat mengetahui hal itu. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.